Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan kewajiban jangka panjang. Kelompok kami terdiri dari Arifatul Munawaroh dengan NPM 20.0102.0004 dan saya sendiri Fania Almira dengan NPM 20.0102.0006. Pembahasan materi kita pada presentasi kali ini ada dua, yaitu yang pertama ada utang obligasi yang akan dipaparkan oleh saya sendiri Fania Almira, dan yang kedua yaitu adalah wesel bayar jangka panjang yang akan dipresentasikan oleh Arifatul Munawaroh. Bagian pertama yaitu terkait dengan utang obligasi. Ya, di sini yang pertama yaitu ada liabilitas jangka panjang atau biasa disebut dengan long term debt. Itu terdiri dari arus kas keluar yang diharapkan dari sumber daya yang timbul dari kewajiban sekarang yang tidak akan dibayarkan dalam waktu 1 tahun atau siklus operasi perusahaan yang lebih lama. Nah, di sini ada contohnya yaitu ada utang obligasi, wesel bayar jangka panjang, utang hipotek, liabilitas pensiun, dan liabilitas sewa. Nah, lalu yang berikutnya yaitu adalah penerbitan obligasi. Ya, jadi obligasi itu timbul dari kontrak yang dikenal sebagai indentur obligasi. Nah, suatu obligasi itu sendiri merupakan janji untuk membayar sejumlah uang pada tanggal jatuh tempo yang ditentukan, lalu ditambah juga dengan bunga periodik pada tingkat yang ditentukan atas jumlah pada jatuh tempo atau nilai nominal tersebut. Nah, perusahaan itu biasanya melakukan pembayaran bunga obligasi itu setengah tahunan, walaupun suku bunga umumnya itu dinyatakan sebagai tingkat tahunan. Nah, tujuan utama dari adanya obligasi ini yaitu adalah untuk meminjam dalam jangka waktu panjang bila jumlah dana yang dibutuhkan itu dinilai terlalu besar untuk diberikan oleh satu pemberi pinjaman. Nah, perusahaan itu dapat menjual seluruh penerbitan obligasi itu ke bank investasi yang bertindak sebagai agen penjualan dalam proses pemasaran obligasi. Nah, dengan demikian, bank investasi itu dapat menanggung seluruh penerbitan dan menjamin sejumlah tertentu kepada perusahaan. Sehingga bank tersebut itu mengambil resiko dengan menjual obligasi pada harga berapapun yang bisa perusahaan tersebut mendapatkannya. Nah, sebaliknya, perusahaan mungkin menjual obligasi itu dengan menerima komisi atas penjualan tersebut. Nah, sebagai alternatif, perusahaan penerbit itu dapat menjual obligasi secara langsung kepada institusi besar, institusi keuangan atau lainnya tanpa bantuan penjamin emisi. Nah, lalu yang berikutnya yaitu adalah jenis dan peringkat obligasi. Di sini ada 6, yaitu yang pertama ada obligasi dijamin dan tidak dijamin. Nah, jadi obligasi dijamin itu adalah obligasi yang didukung oleh sebuah janji atas agunan. Nah, lalu obligasi yang tidak dijamin itu adalah obligasi yang tidak dijaminkan oleh agunan apapun. Nah, lalu yang kedua yaitu adalah obligasi berjangka, serial, dan opsi beli. Nah, jadi obligasi berjangka itu adalah penerbitan obligasi yang jatuh tempo pada satu tanggal. Lalu obligasi serial yaitu adalah penerbitan yang jatuh tempo dalam bentuk angsuran. Lalu jenis yang ketiga yaitu adalah obligasi konversi berakun komoditas dan diskon dalam. Nah, obligasi konversi ini adalah jika obligasi tersebut dapat dikonversi menjadi sekuritas lain dari perusahaan untuk jangka waktu tertentu setelah penerbitan. Nah, ada dua jenis obligasi yang diciptakan untuk menarik modal dalam kondisi pasar uang yang ketat, yaitu ada obligasi berakun komoditas dan diskon tinggi. Nah, obligasi berakun komoditas itu adalah obligasi yang dapat ditukarkan dengan ukuran komoditas seperti barel minyak, ton batu bara, atau ons logam langka. Nah, sedangkan obligasi diskon dalam itu adalah obligasi yang dijual pada harga diskon yang memberikan jumlah bunga kepada pembeli pada saat jatuh tempo. Lalu jenis yang keempat yaitu adalah obligasi terdaftar dan bearer atau kupon. Nah, jadi obligasi terdaftar itu adalah obligasi yang diterbitkan atas nama pemiliknya. Sedangkan obligasi bearer atau kupon itu adalah obligasi yang tidak dicatat atas nama pemilik dan dapat dipindahtangankan dari satu pemilik ke pemilik lainnya. Dan jenis obligasi yang terakhir yaitu adalah obligasi penghasilan dan pendapatan. Nah, obligasi penghasilan itu tidak membayarkan bunga kecuali jika perusahaan penerbit itu mendapatkan keuntungan. Sedangkan obligasi pendapatan itu disebut demikian karena bunga yang dibayarkan dari sumber pendapatan tertentu itu biasanya diterbitkan oleh otoritas bandara, distrik sekolah, kabupaten, otoritas jalan tol, dan badan pemerintah.
Nah, lalu yang selanjutnya yaitu adalah penilaian utang obligasi. Nah, penerbitan dan pemasaran obligasi itu biasanya tidak berlangsung dengan cepat. Nah, biasanya itu butuh waktu berminggu-minggu atau bahkan sampai berbulan-bulan. Nah, di sini ada tahapannya. Yang pertama yaitu adalah perusahaan penerbit itu harus membentuk tim penjamin emisi yang akan membantu memasarkan dan menjual obligasinya. Nah, kemudian setelah itu, ia juga harus mendapatkan persetujuan regulator atas penerbitan obligasi, menjalani audit, dan mengeluarkan prospektus atau dokumen yang mengabarkan fitur dari obligasi dan informasi keuangan terkait. Nah, lalu yang terakhir, perusahaan itu umumnya harus mencetak sertifikat obligasi. Harga jual suatu obligasi tersebut ditetapkan oleh penawaran dan permintaan pembeli dan penjual, risiko relatif, kondisi pasar, dan keadaan ekonomi. Nah, pembeli itu biasanya menilai suatu obligasi pada nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan, yang terdiri dari bunga dan juga pokok. Nah, suku bunga yang tertulis dalam ketentuan perjanjian obligasi itu dikenal sebagai suku bunga yang dinyatakan, kupon, atau nominal. Nah, suku bunga ini dinyatakan sebagai persentase dari nilai nominal obligasi. Nah, lalu yang berikutnya yaitu adalah penilaian utang obligasi. Yang pertama yaitu obligasi yang diterbitkan pada nilai pari. Nah, ini terjadi jika suku bunga yang ditentukan oleh masyarakat investasi atau pembeli itu sama dengan suku bunga yang dinyatakan. Nah, artinya nilai pari ini sama dengan nilai sekarang obligasi yang dihitung oleh pembeli. Nah, untuk mengilustrasikannya, di sini ada Santos Company yang menerbitkan obligasi senilai $100.000 pada tanggal 1 Januari 2011 yang berjangka waktu 5 tahun dengan bunga 9%, dibayarkan setiap tahun pada tanggal 1 Januari. Nah, pada saat diterbitkan itu, suku bunga untuk obligasi tersebut adalah 9%, sama dengan suku bunga yang dinyatakan pada obligasi. Nah, di bagian yang kiri atas itu merupakan diagram waktu arus kas obligasi dengan jangka waktu 5 tahun dan suku bunganya itu adalah 9%. Nah, lalu di bawahnya itu adalah penghitungan harga jual dari obligasi. Dengan cara yang pertama, kita harus menghitung nilai sekarang dari pokok, yaitu $100.000 dikalikan nilai sekarang dari suku bunga 9% dan periode 5 tahun, yaitu 0,64993. Atau teman-teman itu bisa melihatnya di tabel 6.2 buku Intermediate Accounting dan menghasilkan sejumlah $64.993. Nah, lalu setelah itu menghitung nilai sekarang dari pembayaran bunga, yaitu senilai $9.000 dikalikan nilai sekarang dari anuitas biasa, yaitu 3,88965. Atau teman-teman juga bisa melihatnya di tabel 3.4 buku Intermediate Accounting dan menghasilkan senilai $35.007. Nah, lalu ditambahkan dan menghasilkan nilai sekarang atau nilai jual obligasi senilai $100.000. Nah, lalu berikutnya adalah penjurnalan. Di sini pada tanggal 1 Januari 2011 itu Santos itu membuat jurnal untuk penerbitan obligasi. Dengan akun kas itu ada di debit sebesar 100.000 dan utang obligasi di kredit sebesar 100.000. Nah, lalu pada tanggal 31 Desember itu pencatatan beban bunga yang diakrui atau bunga yang masih harus dibayar, yaitu dengan cara $100.000 dikalikan 9% menghasilkan $9.000. Jurnalnya yaitu adalah beban bunga obligasi di debit sebesar 9.000 dan utang bunga obligasi di kredit sebesar 9.000. Nah, lalu untuk tanggal 1 Januari 2012, Santos itu mencatat pembayaran bunga tahun pertama yaitu dengan utang bunga obligasi di debit sebesar 9.000 dan kas di kredit sebesar 9.000. Nah, lalu perhitungan penilaian utang obligasi yang kedua yaitu adalah obligasi yang diterbitkan pada diskonto atau premi. Nah, itu terjadi jika suku bunga yang ditentukan oleh masyarakat investasi atau pembeli itu tidak sama atau berbeda dengan suku bunga yang dinyatakan. Maka nilai sekarang dari obligasi yang dihitung oleh pembeli itu akan berbeda dari nilai nominal obligasi. Nah, selisih antara nilai nominal dan nilai sekarang obligasi itu menentukan harga aktual yang dibayarkan pembeli untuk obligasi tersebut. Nah, selisih ini yang nantinya dinamakan diskonto atau premi. Nah, jika obligasi itu dijual kurang dari nilai nominal, maka obligasi tersebut dijual pada diskonto. Sebaliknya, jika obligasi tersebut dijual lebih besar dari nilai nominal, maka obligasi tersebut dijual pada premi.
Suku bunga yang benar-benar diperoleh oleh pemegang obligasi itu disebut yield efektif atau suku bunga pasar. Nah, jika obligasi dijual pada diskonto, maka yield efektif itu akan melebihi suku bunga yang dinyatakan. Dan sebaliknya, jika obligasi tersebut dijual pada premi, maka yield efektif itu akan lebih rendah dari suku bunga yang dinyatakan. Nah, untuk mengilustrasikan, asumsikan bahwa Santos Company itu menerbitkan obligasi sebesar $100.000 yang jatuh tempo dalam waktu 5 tahun dengan suku bunganya adalah 9% yang dibayarkan setiap tahun pada akhir tahun. Nah, pada saat penerbitan, suku bunga pasar untuk obligasi tersebut adalah 11%. Nah, yang atas itu adalah diagram waktu untuk arus kas obligasi dengan jangka waktu 5 tahun dan suku bunganya adalah 11%. Nah, lalu di bawahnya ini adalah perhitungan nilai sekarang penjualan obligasi pada diskonto. Di sini kita mencari nilai sekarang dari pokok, yaitu $100.000 dikalikan nilai sekarang dari periode 5 tahun dan suku bunga 11%, yaitu 0,59345 dan menghasilkan $59.345. Lalu setelah itu mencari nilai sekarang dari pembayaran bunga, yaitu $9.000 dikalikan nilai sekarang dari anuitas biasa jangka waktu 5 tahun dan suku bunga 11%, yaitu 3,69590 menghasilkan $33.263. Nah, ditambahkan lalu menghasilkan $92.608 sebagai nilai sekarang atau harga jual obligasi. Nah, dengan membayar senilai $92.608 pada tanggal penerbitan, nah investor itu merealisasikan suku bunga efektif atau yield sebesar 11% selama jangka waktu 5 tahun. Nah, obligasi ini akan dijual pada diskonto sebesar $7.392, didapat dari $100.000 dikurangi $92.608. Nah, lalu yang berikutnya yaitu adalah metode bunga efektif. Nah, jika obligasi diterbitkan pada diskonto, maka jumlah yang dibayarkan pada saat jatuh tempo itu akan lebih besar dari jumlah penerbitan. Nah, sebaliknya jika diterbitkan pada premi, maka perusahaan itu akan membayar lebih sedikit pada saat jatuh tempo dibandingkan dengan pada saat penerbitan. Nah, perusahaan itu mencatat penyesuaian ini pada biaya sebagai beban bunga obligasi selama umur obligasi melalui proses yang disebut dengan amortisasi. Nah, amortisasi diskonto itu akan meningkatkan beban bunga obligasi, sementara amortisasi premi itu akan menurunkan beban bunga obligasi. Nah, prosedur yang diperlukan untuk amortisasi diskonto atau premi yaitu adalah metode bunga efektif. Dengan metode bunga efektif, maka perusahaan itu yang pertama akan menghitung beban bunga obligasi terlebih dahulu dengan mengalihkan nilai tercatat dari obligasi pada awal periode dengan suku bunga efektif. Lalu yang kedua, menentukan amortisasi diskonto atau premi obligasi berikutnya dengan membandingkan beban bunga obligasi dengan bunga atau kas yang dibayarkan. Nah, lalu yang berikutnya yaitu adalah obligasi yang diterbitkan pada diskonto. Nah, di sini kita langsung masuk ke ilustrasi, yaitu Evermaster Corporation itu menerbitkan obligasi senilai $100.000 dengan kupon bunga 8% pada tanggal 1 Januari 2011 yang jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2016 dengan bunga yang dibayarkan setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Nah, oleh karena investor itu mensyaratkan suku bunga efektif 10%, maka investor itu hanya membayar sejumlah $92.278 dan menghasilkan diskon sebesar $7.722. Nah, di sini caranya yaitu yang pertama kita mencatat nilai jatuh tempo utang obligasi yaitu senilai $100.000. Nah, setelah itu mencari nilai sekarang dari $100.000 yang jatuh tempo dalam waktu 5 tahun pada bunga 10% dan bunga itu dibayarkan setengah tahunan. Nah, karena ini merupakan bunga yang dibayarkan setengah tahunan, maka jangka waktu 5 tahun tadi akan menjadi 10 periode dan bunga 10% tersebut tadi itu akan menjadi 5%. Nah, jadi dalam mencari nilai sekarang itu dengan $100.000 dikalikan nilai sekarang dari 10 periode dan 5% yaitu 0,61391 menghasilkan $61.391. Nah, setelah itu mencari nilai sekarang dari $4.000 dengan bunga yang dibayarkan itu setengah tahunan selama 5 tahun sebesar 10% per tahun. Nah, ini seperti tadi juga 10 periode dengan
suku bunganya itu adalah 5%, yaitu menjadi $4.000 dikalikan 7,72173 menghasilkan $30.887. Nah, lalu $61.391 ditambahkan dengan $30.887 menghasilkan dana hasil penjualan obligasi senilai $92.278. Nah, maka diskonto atas utang obligasinya yaitu adalah $100.000 dikurangi $92.278 menghasilkan $7.722. Nah, lalu yang berikutnya yaitu adalah penjurnalan. Di sini tertanggal 1 Januari 2011 itu adalah jurnal penerbitan obligasi dengan kas di debit sebesar $92.278 dan utang obligasi di kredit sebesar $92.278. Nah, lalu pada tanggal 1 Juli 2011 itu pembayaran bunga pertama dengan jurnalnya di debit ada beban bunga obligasi senilai $4.614, lalu utang obligasi di kredit sebesar $614 dan kas di kredit sebesar $4.000. Lalu pada tanggal 31 Desember 2012 itu mencatat beban bunga yang diakru atau bunga yang masih harus dibayar itu debitnya ada beban bunga obligasi senilai $4.645, lalu utang bunga obligasi di kredit sebesar $4.000 dan utang obligasi di kredit sebesar $645. Ya, lalu yang berikutnya yaitu adalah obligasi yang diterbitkan pada premi. Nah, sekarang asumsikan bahwa penerbitan obligasi yang dijelaskan sebelumnya itu investor bersedia untuk menerima suku bunga efektif sebesar 6%. Dalam hal ini, investor itu akan membayar sebesar $108.530 atau premi sebesar $8.530. Nah, di sini ada perhitungannya, yaitu yang pertama mencatat nilai jatuh tempo utang obligasi senilai $100.000, kemudian mencari nilai sekarang dari $100.000 yang jatuh tempo dalam waktu 5 tahun pada bunga 6% dengan suku bunga itu dibayarkan setengah tahunan. Nah, seperti yang pada diskonto, karena ini setengah tahunan berarti jangka waktu 5 tahun itu akan menjadi 10 periode dan bunga 6% itu akan menjadi 3%. Nah, maka nilai sekarang dari $100.000 itu menjadi $100.000 dikalikan 0,74409 menghasilkan $74.409. Nah, setelah itu mencari nilai sekarang dari $4.000 dengan bunga yang dibayar setengah tahunan selama 5 tahun sebesar 6% per tahun. Yaitu dengan 4.000 dikalikan nilai sekarang dari anuitas biasa 10 periode dengan suku bunga 3% yaitu adalah 8,53020 menghasilkan $34.121. Nah, $74.409 itu ditambah dengan 34.121 menghasilkan 108.530 yaitu adalah dana hasil penjualan obligasi. Nah, lalu menghasilkan premi atas utang obligasinya itu sebesar $8.530. Nah, lalu di sini ada jurnal pencatatannya. Pada tanggal 1 Januari itu ada untuk menerbitkan obligasi dengan jurnal kas di debit sebesar $108.530 dan utang obligasi di kredit sebesar $108.530. Lalu pada tanggal 1 Juli 2011 itu mencatat beban bunga yang diakru atau bunga yang masih harus dibayar, yaitu dengan beban bunga obligasi di debit sebesar 3.256, utang obligasi di debit sebesar 744, dan kas di kredit sebesar 4.000. Nah, lalu yang berikutnya ini adalah bunga yang masih harus dibayar. Nah, dalam contoh-contoh sebelumnya itu kan tanggal pembayaran bunga dan tanggal laporan keuangan itu diterbitkan pada saat yang sama. Misalnya ketika Evermaster itu menjual obligasi pada premi, kedua tanggal pembayaran tersebut kebetulan bertepatan dengan tanggal pelaporan keuangan. Nah, namun apa yang terjadi jika Evermaster itu menyiapkan laporan keuangan pada akhir Februari 2011? Dalam hal ini, perusahaan itu akan menetapkan tingkat premi yang sama dengan jumlah bulan untuk mendapatkan beban bunga yang tepat. Di sini ada penghitungannya, yaitu bunga akrual $4.000 dikalikan 2/6 karena ada 2 bulan yaitu Januari dan Februari yang bebannya itu bunganya itu harus dibayar, menghasilkan $1.333,33. Nah, lalu premi yang diamortisasi yaitu adalah $744 dikalikan 2/6 senilai $24.800
dolar. Nah, lalu beban bunganya yaitu bulan Januari dan Februari senilai 1.085,33 dolar. Nah, di sini jurnal untuk pencatatan akrualnya yaitu adalah beban bunga obligasi di debit sebesar 1.085,33 dolar, lalu ada utang obligasi di debit sebesar 248 dolar, dan utang bunga obligasi di kredit sebesar 1.333,33 dolar. Lalu yang berikutnya yaitu adalah obligasi yang diterbitkan di antara tanggal bunga. Nah, ketika perusahaan itu menerbitkan obligasi pada tanggal selain tanggal pembayaran bunga, maka investor obligasi itu akan membayar kepada penerbit obligasi sejumlah bunga yang timbul dari pembayaran bunga terakhir sampai dengan tanggal penerbitan obligasi. Lalu yang selanjutnya yaitu adalah obligasi yang diterbitkan pada nilai pari. Nah, untuk mengilustrasikan, asumsikan bahwa daripada menerbitkan obligasi pada tanggal 1 Januari 2011, Evermaster itu menerbitkan obligasi 5 tahun yang tertanggal 1 Januari 2011 pada tanggal 1 Mei 2011 dengan nilai pari yaitu sebesar 100.000 dolar. Nah, di sini ada jurnalnya yaitu pada tanggal 1 Mei 2011 mencatat penerbitan obligasi pada nilai pari dengan kas di debit sebesar 100.000 dolar dan utang obligasi di kredit sebesar 100.000 dolar. Lalu juga mencatat bunga yang masih harus dibayar yaitu dengan kas di debit sebesar 2.667 dolar dan beban bunga obligasi di kredit sebesar 2.667 dolar. Nah, nilai 2.667 dolar ini didapat dari nilai nominalnya yaitu 100.000 dolar dikalikan 8% dan dikalikan jumlah bulan yang masih harus dibayar yaitu 4/12 menghasilkan 2.667 dolar. Nah, lalu pada tanggal 1 Juli 2011, yaitu 2 bulan setelah tanggal pembelian, Evermaster itu membayar bunga 6 bulan penuh kepada investor dengan membuat jurnal yaitu sebagai berikut. Tertanggal 1 Juli 2011, jurnal untuk pembayaran bunga pertama dengan beban bunga obligasi di debit sebesar 4.000 dolar dan kas di kredit sebesar 4.000 dolar. Lalu berikutnya yaitu adalah obligasi yang diterbitkan pada diskonto atau premi. Nah, di sini langsung ilustrasi aja, yaitu obligasi Evermaster suku bunga 8% diterbitkan pada tanggal 1 Mei 2011 dengan yield sebesar 6%. Dengan demikian, obligasi tersebut diterbitkan pada harga premi. Dalam hal ini, harganya itu adalah sebesar 108.039 dolar. Di sini jurnalnya pada tanggal 1 Mei 2011 itu ada penerbitan obligasi pada nilai pari yaitu kas di debit sebesar 108.039 dolar dan utang obligasi di kredit sebesar 108.039 dolar. Lalu juga untuk mencatat bunga yang masih harus dibayar, kas di debit sebesar 2.667 dolar dan beban bunga obligasi di kredit sebesar 2.667 dolar. Nah, nilai 2.667 dolar ini didapat dari 100.000 dolar atau nilai obligasinya itu dikalikan 8% dikalikan 4/12. Saya, Arifatul Nawaroh dengan NPM 20.01.02.004 akan melanjutkan presentasi dari Fani Almira dengan materi yang saya paparkan, yaitu wesel bayar jangka panjang. Yang pertama ialah liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu wesel biaya jangka pendek. Kemudian yang kedua ialah wesel biaya jangka panjang. Yang dimaksud dengan wesel biaya jangka pendek merupakan wesel yang perusahaan akan bayar dalam 1 tahun siklus akuntansi. Kemudian yang kedua ialah wesel biaya jangka panjang, yaitu serupa dengan obligasi. Dalam hal keduanya memiliki tanggal jatuh tempo yang tepat dan memiliki suku bunga yang dinyatakan secara implisit. Namun, wesel tidak diperdagangkan semudah obligasi di pasar publik. Akuntansi untuk wesel sangat mirip seperti halnya obligasi. Wesel dinilai pada nilai sekarang dari arus kas bunga dan pokok di masa depan. Perusahaan melakukan amortisasi diskonto atau premi selama umur wesel, sama seperti umur diskonto atau premi obligasi. Materi yang kedua ialah wesel diterbitkan pada nilai nominal. Dapat dicontohkan sebagai berikut. Pengakuan wesel bayar dalam jangka waktu 3 tahun senilai 1.000 dolar pada nilai nominal yang diterbitkan pada Scandinavian Import, pada Bigelow Corporation,
Dalam transaksi ini, tingkat yang dinyatakan dan tingkat efektif besarnya adalah 10%. Diagram waktu dan perhitungan nilai sekarang pada bab 7, ilustrasi ke-7 halaman 12 untuk Bigelow Corporation akan sama untuk penerbit Wessel. Scandinavian Import dalam mengakui Wessel bayar. Oleh karena itu, nilai sekarang Wessel dan nilai nominalnya sama, yaitu $10.000. Scandinavian tidak mengakui premi atau diskonto. Scandinavian mencatat penerbit Wessel sebagai berikut. Akun sebelah debit yaitu kas dengan nilai nominal $10.000. Kemudian akun di sebelah kredit yaitu Wessel bayar dengan nilai nominal $10.000. Scandinavian Import akan mengakui bunga yang terjadi setiap tahunnya dengan pencatatan sebagai berikut. Untuk yang sebelah debit yaitu beban bunga sebesar $10.000. Kemudian di sebelah kredit yaitu kas dengan nilai nominal $10.000. Materi yang selanjutnya ialah Wessel tidak diterbitkan pada nilai nominal. Dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu Wessel tanpa bunga. Pada saat perusahaan menerbitkan Wessel berbunga 0 atau Wessel tanpa bunga semata-mata untuk menerima kas. Perusahaan mengukur nilai sekarang pada kas yang diterima. Suku bunga implisit adalah suku bunga yang mengutamakan kas yang diterima dengan jumlah yang harus dibayar di masa depan. Perusahaan penerbit mencatat selisih antara nilai nominal dan nilai sekarang atau kas diterima sebagai diskonto dengan mengamortisasi jumlah tersebut pada beban bunga angsur Wessel. Selanjutnya, untuk mengilustrasikan jurnal dan daftar amortisasi, asumsikan bahwa Tartlekoff Company menerbitkan Wessel berjangka waktu 3 tahun senilai $10.000 tanpa bunga. Untuk Jeremiah Company yang diilustrasikan pada bab 7, yaitu pada materi Wessel tagih. Suku bunga implisit yang menyamakan total uang yang harus dibayar senilai $10.000 pada saat jatuh tempo, dengan nilai sekarang kas masa depan yaitu bernilai $7.721,80, merupakan penerimaan kas pada tanggal penerbitan, dengan persentase 9%. Nilai sekarang dari $1 untuk 3 periode tingkat suku bunga 9% adalah $0,77218. Ilustrasi pada 1414 menunjukkan diagram waktu untuk arus kas tunggal. Tartlekoff mencatat penerbitan Wessel ini sebagai berikut. Sebelah debit dengan nama akun kas nominal berjumlah $7.721,80. Kemudian di sebelah kredit yaitu Wessel bayar dengan nilai nominal $7.721,80. Berikutnya terdapat diagram waktu arus tunggal. Diketahui I sama dengan 9%, N sama dengan 3, dengan bunga 0%, jangka waktu 3 tahun. Tartlekoff mengamortisasi diskonto dan mengakui beban bunga setiap tahun dengan metode bunga efektif. Ilustrasi 1415 menunjukkan daftar amortisasi diskonto selama 3 tahun dan daftar bunga. Daftar ini serupa dengan daftar Wessel tagih Jeremiah Company pada ilustrasi sebelumnya. Berikutnya ialah terdapat daftar amortisasi diskonto Wessel. Dengan metode bunga efektif, Wessel sebesar 0% didiskontokan pada tingkat 9%. Tanggal terbit, yaitu $7.721,80 terdapat di jumlah tercatat Wessel. Akhir tahun pertama, dengan kas dibayarkan $0, beban bunga sebesar $694,96. Diskonto diamortisasi sebesar $694,96 dengan jumlah tercatat Wessel sebesar $8.416,76. Akhir tahun kedua dengan kas dibayarkan $0, beban bunga $757,51, diskonto diamortisasi $757,51, kemudian jumlah tercatat Wessel sebesar $9.174,27. Pada akhir tahun ketiga, dengan kas dibayarkan $0, beban bunga sebesar $825,73, diskonto diamortisasi sebesar $825,73, jumlah tercatat Wessel sebesar $10.000. Dari hasil perhitungan dapat kita jumlahkan setiap perhitungannya. Yang pertama, kas dibayarkan dijumlahkan sebesar $0, beban bunga dengan jumlah hasil $2.278,20.
kemudian diskonto diamortisasi dijumlahkan dapat dihasilkan sebesar 2.278,20 dolar. 7.721,80 dolar dikali 0,09 sama dengan 694,96 dolar. 7.721,80 dolar ditambahkan dengan 694,96 dolar dihasilkan sebesar 8.416,76 dolar. 694,96 dikurangi 0 dihasilkan 694,96 dolar. Untuk penyesuaian 5 dolar atau 5 sen untuk mengimbangi pembulatan pada nominal tersebut. Tartlekoff mencatat beban bunga akhir tahun pertama dengan menggunakan metode bunga aktif sebagai berikut. Yang pertama, mencatat beban bunga di sebelah debit, yaitu dari hasil 7.721,80 dolar dikali 9%, hasilnya 694,96 di sebelah debit. Kemudian yang kedua, wesel bayar sebesar 694,96 di sebelah kredit. Jumlah total diskonto sebesar 2.278,20. Dalam kasus ini merupakan beban yang akan dikenakan Tartlekoff Company pada wesel 3 tahun. Yang kedua ialah wesel berbunga. Wesel tanpa bunga sebelumnya adalah contoh perbedaan ekstrem antara suku bunga yang dinyatakan dan suku bunga efektif. Dalam hal ini, banyak kasus perbedaan suku bunga ini tidak cukup besar. Perhatikan contoh dari bab 7 di mana Mary Company menerima kas sebesar 10.000 dolar atas penerbitan wesel dengan jangka waktu 3 tahun yang berbunga 10% kepada Morgan Corporation. Suku bunga pasar untuk wesel berisiko serupa sebesar 12%. Ilustrasi wesel 7.15 menunjukkan diagram waktu yang menggambarkan arus kas dan perhitungan nilai sekarang wesel tersebut. Dalam hal ini, karena suku bunga efektif 12% lebih besar dari suku bunga yang dinyatakan 10%. Nilai sekarang lebih kecil dari nilai nominalnya. Artinya, wesel itu dipertukarkan dengan harga diskonto. Mary Company kemudian mencatat penerbitan sebagai berikut. Di sebelah debit terdapat kas senilai 9.520, kemudian di sebelah kredit terdapat wesel bayar senilai 9.520. Mary Company kemudian mengamortisasi diskonto dan mengakui beban bunga setiap tahun dengan menggunakan metode bunga efektif. Ilustrasi 14-16 menunjukkan daftar amortisasi diskonto selama 3 tahun dan daftar beban bunga. Selanjutnya terdapat daftar amortisasi diskonto wesel dengan menggunakan metode bunga efektif. Wesel berbunga sebesar 10% didiskontokan pada 12%. Tanggal terbit sebesar 9.520 dolar dicatat dalam jumlah tercatat wesel. Kemudian akhir tahun pertama kas dibayarkan 1.000 dolar, beban bunga senilai 1.142 dolar, diskonto diamortisasi sebesar 142 dolar. Jumlah tercatat wesel senilai 9.662. Akhir tahun kedua, kas dibayarkan senilai 1.000 dolar, beban bunga 1.159, diskonto diamortisasi sebesar 1.159, jumlah tercatat wesel senilai 9.821. Akhir tahun ketiga, dengan kas dibayarkan 1.000 dolar, beban bunga 1.179, diskonto diamortisasi sebesar 179 dengan jumlah tercatat wesel senilai 10.000. Dapat dijumlahkan, kas dibayarkan dengan hasil 3.000 dolar, beban bunga dengan hasil 3.480 dolar, diskonto diamortisasi dengan hasil 480 dolar. 10.000 dolar dikali 10% hasilnya 1.000 dolar. 9.520 dolar dikali 12% sama dengan 1.142 dolar. Kemudian 1.142 dolar dikurangi 1.000 dolar hasilnya 142 dolar. 9.520 dolar ditambah 142 dolar hasilnya 9.662 dolar.
Selanjutnya, Mary Company mencatat pembayaran bunga tahunan dan amortisasi diskonto tersebut pada tahun pertama sebagai berikut. Jumlah per daftar amortisasi. Yang pertama ialah beban bunga di sebelah debit dengan nominal 1.142. Kemudian wesel bayar di sebelah kredit sebesar 142, kas di sebelah kredit sebesar 1.000. Jika nilai sekarang melebihi nilai nominal, Mary Company menukarkan wesel tersebut pada harga premi. Hal itu dilakukan dengan mencatat premi dan mengamortisasinya dengan metode bunga efektif selama umur wesel sebagai pengurangan tahunan pada jumlah beban yang diakui. Materi selanjutnya ialah situasi wesel bayar khusus. Wesel yang diterbitkan untuk properti barang dan jasa dengan menerbitkan wesel bayar. Saat menukarkan instrumen utang dengan properti barang dan jasa dalam transaksi yang wajar atau arm's length, suku bunga yang dinyatakan dianggap wajar kecuali yang pertama ialah tidak ada suku bunga yang dinyatakan. Kemudian yang kedua, suku bunga dinyatakan tidak masuk akal. Kemudian yang terakhir ialah nilai nominal yang tertera dalam instrumen utang berbeda secara material dari harga jual tunai saat ini untuk barang yang sama atau sejenis, atau dari nilai wajar instrumen utang saat ini. Dalam keadaan saat ini, perusahaan mengukur nilai sekarang dari instrumen sekarang dengan nilai wajar seperti properti, barang dan jasa, atau dari jumlah yang cukup mendekati nilai wajar wesel tersebut. Jika tidak ada suku bunga yang dinyatakan, jumlah bunga adalah selisih antara jumlah nominal wesel dan nilai wajar properti. Selanjutnya, terdapat pilihan suku bunga. Dalam transaksi wesel, harga efektif atau pasar dapat ditentukan oleh faktor-faktor lain yang terlibat dalam pertukaran, seperti nilai wajar dari barang atau jasa yang diterima. Namun, jika perusahaan tidak dapat menentukan nilai wajar properti, barang jasa, atau hak lainnya, dan jika wesel tidak memiliki nilai pasar yang efektif, maka masalah penentuan nilai sekarang dari wesel akan lebih sulit. Untuk memperkirakan nilai sekarang wesel dalam keadaan seperti itu, perusahaan harus memperkirakan suku bunga yang berlaku yang mungkin berbeda dari suku bunga yang dinyatakan pada wesel. Proses pendekatan suku bunga ini disebut imputation, dan suku bunga yang dihasilkan disebut dengan suku bunga yang diperhitungkan atau bisa disebut dengan imputed interest rate. Materi yang terakhir ialah wesel bayar hipotek. Bentuk wesel bayar paling umum adalah wesel bayar hipotek atau mortgage not payable. Wesel bayar hipotek adalah surat promes yang dijamin dengan dokumen yang disebut hipotek yang menjanjikan hak atas properti sebagai jaminan atas pinjaman tersebut. Individu perusahaan, perseorangan, dan kemitraan lebih sering menggunakan wesel bayar hipotek daripada korporasi. Korporasi biasanya menganggap penerbitan menawarkan keuntungan dalam memperoleh pinjaman besar. Hipotek dapat dibayarkan pada saat jatuh tempo atau dengan angsuran selama masa pinjaman. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.